Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Dayat. Aku di sini mau jelasin penggunaan rumus if dan rumus ifs pada Microsoft Excel. Rumus ini digunakan jika kita ingin memunculkan data, tapi data tersebut harus memenuhi satu kriteria dari kita atau lebih. Jika hanya ada satu syarat, kita bisa gunakan rumus if, dan apabila kita mempunyai dua syarat atau lebih, kita bisa gunakan rumus ifs. Langsung aja untuk penerapannya, di sini ada tabel jenis barang, modal, harga, dan stok yang kita tahu datanya. Kita ingin mencari untung atau ruginya dan status stoknya masih aman atau harus restock ulang. Di sini Excel-nya bisa langsung kalian download di link. Nanti akan aku buat di deskripsinya. Jadi bisa langsung kalian download Excel-nya, buka, dan belajar bareng sambil nonton video ini. Untuk mencari untung atau rugi, di sini ada keterangan persyaratannya. Jika harga jual lebih besar modal, maka untung. Dan jika harga jual lebih kecil sama dengan modal, maka rugi. Karena kita hanya mempunyai satu syarat, kita bisa gunakan rumus if untuk mencari untung atau ruginya. Di rumus if ini, kita bisa memasukkan data berdasarkan data yang dia inginkan, yang Excel inginkan. Yang Excel inginkan, kita masukkan logical test-nya, kemudian koma, value if true jika datanya benar, muncul apa, koma, value if false jika datanya salah, muncul apa. Di mana di sini logical test-nya, jika harga jual lebih besar modal, kita bisa klik di harga jual lebih besar daripada modal, koma, maka untung. Value if true berarti untung. Jangan lupa tanda petik karena data yang kita ingin munculkan berbentuk kata-kata dan bukan angka. Kalau berbentuk angka, tidak perlu menggunakan tanda petik. Koma, value if false jika salah, maka rugi. Tutup tanda petik, tutup kurung. Setelah semua syaratnya sudah kita ketik, maka bisa langsung di-enter aja, maka muncul untung. Untuk mengecek rumusnya bisa kalian langsung lihat ke harga. Di sini harganya 35.000, modalnya 28.000, maka jelas kita untung. Karena rumusnya benar, kita bisa langsung copy ke seluruh kolom pada tabel. Kemudian, kita mau cari status stoknya, aman atau harus restock ulang. Karena hanya ada satu syarat, jika stoknya di bawah 20 PCS, maka harus restock. Jika enggak, stok aman. Kita bisa gunakan rumus if. Logical test-nya, jika stok di bawah 20 PCS, di bawah 20, value if true jika benar, harus restock. Koma, value if false jika salah, maka stok kita aman. Tutup kurung, enter. Di sini status kita stoknya aman karena stoknya di atas 20. Karena benar rumus yang kita masukkan, kita langsung copy aja ke seluruh kolom pada tabel. Itu aja untuk penggunaan satu syarat pada rumus if. Kita lanjut apabila ada dua syarat atau lebih menggunakan rumus ifs. Di sini informasinya, jika spending di bawah 15 juta maka customer statusnya adalah silver. Jika spending antara 15 sampai 30 juta maka status customer adalah gold. Dan jika spending di atas 30 juta maka status customer-nya adalah platinum. Kita bisa langsung lihat pada tabel data yang ada nama customer, total spending, dan wilayah. Di sini mau cari status customer-nya, karena syaratnya tadi ada 3, maka kita gunakan rumus ifs. Buka kurung. Pada rumus ini diminta logical test yang pertama kita apa?
Di sini bisa kita lihat spendingnya di bawah 15 juta, maka status customer-nya silver. Di sini ada total spending. Jika di bawah 15 juta, tidak perlu tanda petik karena ini berbentuk angka. 15 juta, maka munculkan status customer-nya silver. Kita gunakan tanda petik karena yang kita ingin munculkan itu kata-kata. Tutup tanda petik, koma, logical test 2-nya, persyaratan keduanya, jika spending antara 15 sampai 30 juta, jika spending di antara 15 sampai 30 juta, maka status customer-nya gold. Dan logical test 3-nya, syarat ketiga, jika spending di atas 30 juta, maka munculkan status customer-nya platinum. Tutup petik, tutup kurung. Setelah kita mengklik syarat-syarat yang kita mau ada 3, maka bisa langsung kita enter aja. Maka muncul status customer-nya di sini gold. Bisa kita cek. Total spending-nya 17 juta. Karena total spending-nya di antara 15 sampai 30, maka benar status customer-nya gold. Karena rumusnya udah benar, kita bisa langsung copy aja ke seluruh kolom pada tabel. Oke. Di sini diminta lama pengirimannya. Untuk lama pengiriman, di sini ada tabel lagi di mana ada keterangan domisili dan lama pengirimannya. Jika domisilinya Jakarta, lama pengirimannya 1 hari. Jika domisilinya Bandung, lama pengirimannya 2 hari. Dan domisilinya Surabaya, lama pengirimannya 3 hari. Oke, karena syaratnya ada lebih dari 2, kita gunakan rumus if juga. Logical test pertamanya, jika domisilinya di Jakarta sama dengan Jakarta, bisa langsung kita tulis Jakarta ataupun kita bisa klik di kolom atau kotak yang bertuliskan syaratnya, yaitu Jakarta. Tapi apabila kita mengklik di satu kotak atau kolomnya, kita harus menekan F4 biar data tersebut tidak pindah apabila kita copy ke data-data yang lain. Oke, langsung aja koma, value if true. Jika benar dia domisilinya Jakarta, berarti lama pengirimannya 1 hari. Tekan F4 untuk menahan datanya agar tidak pindah ketika di copy. Kita bisa lihat juga di sini ada penambahan tanda seperti tanda dolar, maka data tersebut sudah tertahan. Koma, logical test 2-nya, jika wilayahnya sama dengan Bandung, F4, maka lama pengirimannya 2 hari. F4 lagi, koma, dan syarat terakhir, jika wilayahnya Surabaya, F4-nya jangan lupa, koma, maka lama pengirimannya 3 hari. F4 lagi. Tutup kurung. Langsung aja, karena 3 syaratnya udah kita ketik, langsung enter. Dan di sini tertulis 1 hari, di mana dia domisilinya di Jakarta, maka benar lama pengirimannya 1 hari. Karena rumus kita udah benar, kita bisa langsung copy aja ke seluruh kolom pada tabel. Di sini kenapa salah? Bisa kita cek ulang. D6, wilayahnya Surabaya benar, D6. Oh, di sini tidak kita buat persyaratannya. Value if true, logical test 2, value if true. Oh, logical test 3-nya tidak kita buat sama dengan datanya kita tidak klik. Jadi kita hapus dulu. Apabila wilayahnya Surabaya sama dengan Surabaya, F4, maka munculkan 3 hari. Oke, coba bisa kita lihat apakah sudah benar.
Oke, sudah benar ya. Jadi bisa kita copy rumusnya ini ke atas dan bawah kolom pada tabel. Oke, bisa kita cek untuk make sure data kita apakah sudah benar apa belum. Di sini lama pengirimannya 2 hari, domisilinya Bandung. Berdasarkan tabel ini benar, Bandung lama pengirimannya 2 hari. Ini lama pengirimannya 1 hari, domisilinya Jakarta, benar di tabel, domisili Jakarta lama pengirimannya 1 hari. Oke, karena rumusnya sudah benar, maka kita bisa sambung ke biaya ongkirnya. Biaya ongkirnya ada keterangan informasinya di sini. Jika status customer silver, biaya ongkirnya 100% ditanggung customer. Jika status customernya gold, biaya ongkirnya 50% ditanggung customer. Dan jika status customernya platinum, biaya ongkirnya gratis. Karena ada 3 syarat, lagi-lagi kita gunakan rumus ifs. Logical testnya yang pertama, jika status customernya silver, maka biaya ongkirnya silver value if true, jika statusnya silver, maka 100 ongkir ditanggung customer, biaya ongkirnya 100%. Koma, jika status customernya gold, sama dengan gold, maka biaya ongkirnya 50% ditanggung customer. Koma, logical test 3-nya, syarat yang ketiga, jika status customernya platinum, maka biaya ongkirnya gratis. Tutup kurung, karena sudah 3 syarat yang kita buat. Sesuai dengan informasinya, bisa langsung kita enter aja. Di sini biaya ongkirnya 50% karena status customer gold, benar. Karena rumusnya sudah benar, kita bisa langsung copy saja ke seluruh kolom pada tabel. Oke, bisa kita cek lagi untuk make sure. Di sini gratis karena status customer platinum benar. Dan di sini 100% biaya ongkirnya karena status customernya silver. Oke. Sudah selesai semuanya untuk tutorial penggunaan rumus if dan rumus if sederhana, simple pada Microsoft Excel. Semoga bisa kita terapkan dan semoga bisa membantu kalian di pekerjaan kalian. Banyak aku kekurangan dalam menyampaikan informasi ini. Semoga bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya. Dan aku masih belajar juga cara menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Mohon dimaklumi. Itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.